Kan ini apa ya? Memang aturannya nggak pakai jaminan kok. Kok harus pakai jaminan? Ya kalau usaha bukan dari dana kur. Ini kan yang kita bahas sudah dana kur ya. Selamat pagi, saya ingin menjawab pertanyaan dari salah satu komentar di video saya mengenai seberapa lama sih sebetulnya ACC pengajuan dari Bank Nobu. Jadi ini memang khusus Bank Nobu ya. Karena waktu itu saya menceritakan tentang pengalaman saya ketika mengajukan kredit bank menggunakan fasilitas KUR di Bank Nobu, itu bisa cair sampai 50 juta dengan jangka waktu kurang lebih 3 tahun dan angsuran 1.511.000, jadi bunganya 0,4%. Kemudian ada yang tertarik dan akhirnya mencoba mengajukan di bank dan dia bingung apakah hasil pengajuannya di ACC atau tidak. Padahal waktunya sudah hampir 1 bulan. Ada yang menanyakan seperti itu. Ada yang juga mengatakan saya sudah cair di 15 hari. Ada juga yang mengatakan saya 1 bulan baru bisa ada pengumuman. Jadi banyak sekali kasus-kasus di daerah, di beberapa cabang, di mana pengajuan KUR itu mengenai timesnya itu, keputusannya itu sebetulnya berapa hari, apakah 7 hari, apakah 15 hari, apakah 30 hari, atau sampai 1 tahun misalnya ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu akan kita bahas pada sesi video kali ini. Sebelum saya akan menjawab ke sana, silakan kalau misalnya channel ini bermanfaat, kalian bisa bantu subscribe. Saya tidak minta, kalau bermanfaat aja ya. Kemudian kalian like dan share. Tetapi kalau misalnya tidak penting, silakan di skip saja. No problem ya, seperti itu. Baik, kita akan lanjutkan mengenai seberapa lama sih sebetulnya pengajuan kredit usaha KUR di Bank Nobu atau bank-bank lain. Nanti kita akan bahas secara detail ya. Sebelum menjawab seberapa lama, harusnya pertanyaannya bukan berapa lama ya, tapi sebetulnya yang paling penting adalah sejauh mana kesiapan Anda untuk melakukan pengajuan kredit di bank gitu. Kenapa harus begitu? Karena begini, kalau bisa melewati tahapan ini, Anda jangan khawatir, pasti ACC di bank. Jadi bank itu menurut saya adalah salah satu perusahaan yang sistemnya itu benar-benar kuat ya. Jadi prosedurnya juga benar-benar dilakukan, dan potensi untuk fraud atau melakukan tindakan penyelewengan itu agak susah di bank ya. Saya nggak tahu kalau bank yang lain, bukan bank lah, kalau perusahaan yang lain. Kalau bank saya kira karena ini keuangan pasti lebih ketat seperti itu. Oke, KUR atau kredit usaha rakyat itu memang bisa kita ajukan di bank swasta maupun di bank plat merah, bahasanya bank usaha milik negara ya, seperti misalnya KUR BRI, KUR BNI, KUR Mandiri. Nah, yang saya kebetulan pengalaman dan saya upload di video sebelumnya adalah KUR Bank Nobu, seperti itu ya. Oke, pengalaman saya itu sebetulnya kalau secara teori lama waktu pengajuan bank itu kurang lebih 15 hari ya. Jadi 15 itu pasti ada keputusan apakah itu dilanjutkan atau tidak. Jadi setidaknya informasi bukan ACC tapi keputusan di 15 hari maksimal seperti itu ya. Tapi kadang 3 hari sudah ada potensi untuk lanjut atau tidak. Makanya seorang debitur, seorang yang ingin mengajukan kredit usaha, saya kira yang pertama yang harus disiapkan adalah kalian harus mengenali dirinya sendiri dan usahanya. Kok kayak mendalam begitu, Mas? Bukan mendalam, gini loh maksudnya. Jadi diri sendiri itu maksudnya gini, keuanganmu, karaktermu dalam mengelola keuangan seperti apa? Itu Anda harus mengenali. Kalau Anda pernah melakukan pinjaman di bank, tentu akan tahu kan cash flow-nya seperti apa. Tapi ini berlaku bagi teman-teman pemula atau usaha pemula yang mencoba menambahkan modalnya dari bank ya. Jadi kenali diri sendiri. Jadi kalau kamu pada uang itu kira-kira ketat apa tidak? Karena ketika kamu masuk di bank nggak mau tahu. Kalau jatuh temponya tanggal 5, ya harus tanggal 5, nggak bisa lewat kayak gitu, pasti ditagih. Nah, kira-kira dari usahamu itu ada nggak cash flow selama 6 bulan? Karena kalau KUR itu 6 bulan ya minimal ya. Cash flow dari bangun usaha selama 6 bulan itu ada nggak penghasilan dalam sebulan dan uang itu tidak habis. Artinya memang ada yang disisihkan. Kalau itu ada, itu akan ditanya buktinya. Bisa berupa bukti transfer yang terekam di sebuah transaksi buku tabungan, atau kalau memang nggak punya karena masih manual, di catatan ya, di catatan usaha. Itu penting ya. Jadi cash flow atau
atau perjalanan keuangan Anda itu akan dilihat dari situ. Terus pertanyaan kedua itu adalah mengenai seberapa kuat usahamu itu menyisihkan uang. Misalnya gini, usaha yang udah kita hitung, kita analisa, misalnya usaha toko sembako. Toko sembako itu misalnya kan menjual macam-macam produk ya kan, snack, rokok dan segala macam. Dalam satu hari itu omsetnya berapa? Katakanlah misalnya ini ya, tokonya itu omset 1 juta dalam sehari. Kemudian dalam sehari itu bisa nggak menyisihkan 10% bersihnya, untungnya. Misalnya kan 100.000 berarti dalam 1 bulan itu 3 juta. Dalam konteks 3 juta itu, kalau kamu single atau kamu punya keluarga, itu kira-kira kamu habiskan berapa dana pengeluaran untuk konsumsinya? Misalnya katakanlah dari 1 juta, dari 3 juta 1 bulan, uang konsumsi semua 1 juta, masih tinggal 2 juta. Kemudian 2 juta itu bersihnya kamu misalnya kebutuhan pendidikan segala macam berapa? Misalnya kamu bisa menyisihkan 1 juta, berarti kalau 1 juta kamu bisa sisihkan, kamu bisa pinjaman angsuran dengan minimal 1 juta per bulan. Itu yang saya maksud, kamu harus bisa menilai diri kamu sendiri dan cash flow dari usahamu dan bisa menyisihkan berapa. Kalau itu sudah ada, sudah siap tahapan pertama. Baik, kita masuk ke tahapan kedua. Oke, tahapan kedua begini. Tahapan kedua itu jenis usaha yang bisa diaksesi oleh bank. Jenis usaha yang bisa diaksesi oleh bank itu tentu usaha yang tampak, yang real, yang ada, yang bisa disurvei kayak gitu. Kalaupun online pun harus bisa tampak dari sisi keuangannya, cash flow-nya, terus kemudian barangnya kayak gitu. Kalau afiliator belum bisa. Kalau misalnya dia dropshipper belum bisa karena nggak ada produk, karena usaha itu harus produknya, harus ada wujudnya kayak gitu ya. Jadi online yang saya maksud adalah online itu hanya dijadikan perangkat penjualan, bukan pendapatan online. Pendapatan online nggak bisa dihitung oleh KUR ya, seperti itu. Jadi teman-teman usahanya dicek, misalnya usaha sembako, toko online maksudnya gini, ada produknya nggak, produk apa di situ. Itu harus dikeluarkan. Itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah karena ini tanpa ada jaminan ya, maka bank akan melihat karakter. Karakter itu ada karakter internal, ada eksternal. Maksudnya bagaimana Mas? Gini, karakter internal itu kamu akan dicek BI checking, ini wajib ya. BI checking itu udah nggak ada ampunan. Ada salah satu cerita nih ya, dia itu dalam 1 bulan itu bisa mendapatkan uang bersih itu sampai 30 juta. Itu real. Dia hanya jualan kue. Bayangkan jualan kue bisa dapat 30 juta 1 bulan, kurang lebih seperti itu. Bahkan bisa lebih. Tapi ketika diajukan, dia ditolak oleh bank. Kenapa? Karena ada satu riwayat di BI checking, dia pernah call 2 dan tidak lunas. Jadi bank tuh melihat ini perjalanan kredit di 2 tahun yang lalu kok ada cacat kayak gitu. Dia jawab, ini Mas Pak yang pinjam Pak. Dia alasan orang lain. Meskipun itu alasannya benar, jujur, bank akan tetap menolak. Kecuali itu sudah ada bukti pelunasan, itu masih bisa dinegosiasi ya. Tapi negosiasinya itu tetap berdasarkan perjalanan setelah call itu kayak gitu ya. Jadi percuma menyampaikan, saya ini penghasilannya 30 juta 1 bulan, saya bisa menyisihkan 15 juta, saya akan lunasi 6 bulan. Kalau saya pinjam 18 bulan, itu percuma, pasti ditolak gitu. Paham ya? Jadi karakter dari BI checking itu dilihat. Kemudian karakter yang kedua adalah orangnya. Karena orangnya itu nggak bisa dilihat karena subjektif ya. Tapi seorang surveyor, karena saya pengalaman sebagai surveyor. Tadi karakter soal BI checking sudah saya bahas. Sekarang karakter orangnya. Karakter orangnya itu surveyor akan ngecek itu tetangganya ya. Jadi kamu harus baik-baik sama tetangga dan jangan sampai punya hutang pada tetangga terus gak dibayar, atau punya karakter di mana tetangga menilai Anda itu tidak becus dalam keuangan. Jadi jangan, kalau sampean misalnya punya catatan itu sulit untuk ACC. Kenapa? Karena surveyor, saya sendiri ketika saya melakukan survei di bank, ketika saya melakukan survei di salah satu nasabah, pasti yang saya tanyakan adalah tetangganya kayak gitu ya. Jadi bagaimana sih penilaian tetangga tentang si A? Oh si A begini Mas, si A itu orangnya kalau pinjam itu langsung bayar. Nah itu catatan baik. Terus tanya lagi ke Pak RT, Pak RT ini gimana Pak RT? Terus ada yang kadang begini, dia datang kepada seorang marketing sales bank atau marketing bank. Mas saya mau pinjam uang tapi tolong jangan ceritakan pada tetangga. Ada yang begitu, tapi apakah itu akan dijalani oleh seorang surveyor? Kadang tidak dijalani, pasti dia akan sembunyi-sembunyi dan pasti tanya. Apalagi sekarang itu kan gini,
nggak usah malu ya, orang pinjam bank itu karena memang untuk usaha, bukan untuk konsumsi ya. Terutama KUR yang saya bahas. Jadi kadang memang kita untuk membuat surat keterangan usaha domisili, terus minta itu kan melalui RT, RW, dan lurah. Jadi otomatis kalau tetangga dalam struktur tahu Pak gitu. Jadi kalau Anda takut dinilai oleh tetangga soal pinjam bank, ya nggak usah pinjam teman-teman. Tapi nanti jangan di skip dulu, saya akan memberikan tips bagi yang takut ya. Meskipun tips ini saya disclaimerkan bukan tips yang baik, tapi nanti saya jelaskan tipsnya seperti apa supaya lolos kayak gitu, nggak jadi masalah. Jadi itu mengenai karakter ya. Terus ini pandangan saya mengenai tips langsung ya. Pertama, kalau Anda mau pinjam bank, kenali diri Anda sendiri. Dalam artian usahanya Anda itu memang sudah untung apa enggak kayak gitu. Kalau memang untung tapi support modal untuk produksi, cocok. Terus kamu bisa enggak sama uang itu ketat, disiplin. Jadi dalam 1 bulan misalnya keuntungannya 3 juta, bisa enggak disisihkan 2 juta, 1 juta untuk apa namanya, untuk belanja, untuk makan misalnya, untuk konsumsi keluarga lah misalnya. Saya lihat kita bisa belajar pada toko 24 jam ya. Toko 24 jam itu setelah saya tanya beberapa orang yang punya ya, itu mereka dalam 1 hari 1 malam mereka sudah menyisihkan uangnya. Jadi 1 hari 1 malam misalnya dia untung 10 juta, dia sisihkan 10%. Karena keuntungan dia ngambil laba 10%. Jadi 1 juta disimpan di laci khusus. Kemudian 9 jutanya tadi nggak jadi uang, langsung jadi barang. Nah gitu. Jadi 9 juta jadi barang, untung udah jadi uang, disimpan sama dia 1 juta. Kalau 1 juta setiap hari, untung bersihnya berarti kalau dalam 1 bulan dia mendapatkan untung 30 juta. Nah kalau udah 30 juta per bulan, terus dia pengeluarannya misalnya dia 5 juta, kan masih ada sisa 25 juta. 25 juta ini bisa dijadikan angsuran, misalnya dia akan melakukan pinjaman usaha. Misalnya pinjaman KUR yang sampai 500 juta, kan bisa aja kayak gitu. Untuk nambah cabang. Jadi kenali diri sini penting. Dan niatnya itu jangan sampai niat nggak bayar. Karena begini, ini pandangan saya pribadi dan bisa dibenarkan oleh pandangan agama ya. Jadi begini, kalau niatnya sudah nggak mau bayar, artinya sudah sengaja nipu, maka pasti kalaupun punya uang dia nggak bisa bayar. Bahkan sulit punya uang. Meskipun itu kaya. Karena ini sudah sering terjadi. Tapi kalau niatnya baik, meskipun usahanya masih merintis, masih istilahnya masih melangkah dengan pelan-pelan ya, dia masih bekerja keras semaksimal mungkin, pasti bisa membayar. Kenapa? Karena ada niat baik yang akan dibantu oleh Allah, oleh Tuhan Maha Esa. Jadi itu syarat mutlak. Niatnya harus ditata dulu. Terus setelah itu jangan lupa bagi pemula yang ingin melakukan pinjaman, pikirkan untuk membayar sebelum waktu jatuh tempo. Jadi misalnya jatuh tempo tanggal 5, tanggal 4 bayar aja. Supaya nanti setelah saya melunas, kalian akan dihitung sebagai kreditur yang baik, gitu. Debitur yang baik gitu. Itu mengenai karakter di sini. Terus surveyor itu akan melihat kamu itu begini, dia akan ketika tanya itu, kamu ditanya itu matanya akan dilihat kamu mau noleh ke kanan apa noleh ke kiri. Noleh ke kanan begini, noleh ke kiri begini. Jadi mereka sudah diajarin ya di bank itu. Nah, jadi jangan khawatir teman-teman, sampaikan apa adanya kepada surveyor setelah niat tadi yang baik, sudah tahu, Mas saya per setiap hari saya hanya bisa menyisihkan 50.000. Jadi kalau 1 bulan cuman bisa 1,5 juta misalnya. Gak jadi masalah, surveyor kan, oh berarti kemampuannya segini, tapi karakternya baik, coba tak kasih. Gimana Mas kalau saya kasih 10 juta dulu? Pasti mereka akan negosiasi. Jadi nggak langsung bank itu misalnya kamu pinjam 29 juta terus 25 juta, enggak. Ada analisa berdasarkan tadi dari karakter sama kapasitas usaha kamu atau kondisi keuangan kamu kayak gitu.
Jadi itu yang kedua. Terus yang ketiga tipsnya adalah kalau kamu tadi saya bilang takut sama tetangga, kamu sampaikan padanya ke surveyor, Mas, minta tolong Mas, tolong jangan ceritakan kalau saya pinjam, tapi saya bayar. Nah, kadang surveyor ada yang mau kayak gitu. Terus apakah kalau mau harus ngasih uang nggak Mas? Nggak harus ngasih uang, nggak boleh. Itu namanya sogok menyogok ya, nggak boleh. Jadi justru kalau kamu nggak enak, misalnya saya kok nggak enak Mas, ya udah ajak makan aja, tapi jangan sampai diniatkan Mas kalau saya ACC kamu tak kasih, nggak boleh. Ya sudah, nggak usah ngomong itu aja di depan. Udah kalau ACC kamu sedekah ya nggak apa-apa, wong namanya sedekah karena dibantu misalnya nggak jadi masalah. Tapi kalau kamu ngomong di awal lah, hati-hati kayak gitu, surveyor nggak akan mau kayak gitu ya. Dan enaknya di bank itu kamu kalau memang benar-benar pinjam usaha tidak untuk konsumtif tapi untuk usaha, kadang memang hasilnya itu bisa memuaskan. Tapi dengan catatan tadi, niat yang baik, lihat kondisi kamu, terus kemudian pastikan kamu sudah bisa ketat pada uang dan benar-benar dijaga. Kalau misalnya resikonya, misalnya usahanya mau bangkrut, kamu segera sampaikan, jangan diam. Sampaikan, Pak, ini usaha saya akan bangkrut, ini gimana cicilannya? Karena di situ bank akan mencarikan solusi. Jadi jangan takut pada bank, tapi jangan bank yang bank yang nggak jelas. Maksudnya bank konvensional sama bank yang benar-benar sudah besar kayak gitu. Terus rekomendasi bank apa? BNI, BRI, BCA, BTN, Mandiri ya. Kalau KUR menurut saya boleh di mana saja ya. Yang namanya KUR kan dari pemerintah. Tapi bank hanya menjalankan fungsinya saja kayak gitu kan. Cuman anehnya kenapa ya bank pemerintah itu kok minta jaminan. Saya sendiri ini saya cerita, tolong dikomentari ya kalau memang saya salah. Saya tuh pinjam di bank nggak pakai jaminan. Tapi kalau KUR di BRI minta jaminan. Apa memang BRI-nya berlaku semua apa? Nggak tahu saya. Coba kalian cek di beberapa daerah, kalau benar sesuai coba bantu saya informasikan kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi saya kira kena aneh gitu loh, bank pemerintah, bank yang udah besar, udah disupport, tapi pada rakyat dia minta jaminan. Kenapa dia nggak percaya? Padahal kan ada ada prosedur, ada penilaian yang udah saya jelaskan tadi. Kenapa bank swasta yang mau? Itu saya juga belum bisa menjawab itu karena saya tanya ada pada salah satu karyawan bank juga bingung. Ya Mas, takut Mas kalau nggak pakai jaminan. Loh, gimana sih? Kan ini emang aturannya nggak pakai jaminan kok. Kok harus pakai jaminan? Ya kalau usaha bukan dari dana KUR. Ini kan yang kita bahas sudah dana KUR ya kan. Nah, gitu. Itu teman-teman tips dari saya, semoga bermanfaat. Coba saya ingin menyimpulkan lagi buat teman-teman pemula yang belum pernah pinjam bank, tolong pertama perhatikan